Shalom semuanya, haleluya. Senang sekali boleh berjumpa kembali walaupun melalui online, haleluya. Ya, saya percaya semuanya dalam keadaan baik, amin. Ya, ruang dan waktu tidak membatasi kita untuk bersekutu, amin. Kita yang ada di gereja yang melayani pada hari ini, saya percaya demikian Tuhan juga melawat saudara saat Tuhan melawat kita di sini. Kita bersyukur Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang hari-hari ini kita harus lebih waspada, lebih banyak berdoa, tetap merindukan Tuhan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin saudara tambah sibuk di rumah, ya, pekerjaan saudara, tetap merindukan Tuhan senantiasa. Dan saya percaya itu akan membangkitkan semangat yang baru, urapan yang baru. Dan juga saya percaya hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semua mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ini adalah seri ketiga daripada Redeeming Time. Bagaimana kita menebus waktu kita, bagaimana kita mempergunakan waktu kita di tahun 22 ini. Pertama kita berbicara tentang bagaimana harus kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, banyak dari kita sudah memulai membaca firman Tuhan, mulai daripada awal tahun. Nah, kemudian kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, hari ini firman Tuhan meneruskan bagaimana dan apa akibat dan apa hasilnya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Judul firman Tuhan hari ini adalah bahasa dari Roh. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, akan terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Nah, saudara, mungkin saudara berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat ke-13 mengatakan, Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam kehidupan saya, Roh Kudus tinggal di dalam saya. Betul sekali saudara sekalian, betul. Ya, kalau perjanjian lama, Roh Kudus datang dan pergi. Ketika Nabi, utusan Tuhan, ingin dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus turun atas hamba Tuhan itu. Ketika tugasnya selesai, Roh Kudus itu berpindah, meninggalkan orang itu. Jadi pada saat itu, Roh Kudus hanya bersifat visitation, mengunjungi, ya, tidak tinggal dalam orang tersebut. Pada perjanjian baru, ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun dalam setiap orang percaya. Saudara, firman Tuhan menegaskan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, tetapi seiring kehidupan kita, ya, kita, firman Tuhan juga mengatakan kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa saudara? Apakah Roh Kudus itu meninggalkan saya? Roh Kudus tetap tinggal saudara, tapi kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, analoginya begini saudara. Tubuh kita ya 60-70% adalah cairan, betul kan? Dan selalu saudara ingatkan orang tua ya, minum air. Mungkin dokter saudara mengatakan, setiap hari minimal minum air 8 gelas, 2 liter minimal. Ya, padahal tubuh saya punya air. Coba kalau saudara tidak minum air. Saudara akan lemah, saudara akan sakit. Dan mungkin saudara akan mati. Kalau kekurangan cairan. Demikian dengan kehidupan kita, walaupun kita punya Roh Kudus reside tinggal di dalam kita, tetapi kita harus dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tidak menjadi lemah rohani, tidak sakit rohani, dan kemudian akan menjadi mati rohani. Sama saudara, berbicara tentang bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus bukan berarti kita lebih banyak Roh Kudus. Roh Kudus 100% sampai hari penebusan di hari Tuhan. 100% Roh Kudus ada dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah bukan saya memiliki Roh Kudus lebih banyak, tetapi lebih banyak daripada segi kehidupan saya serahkan kepada Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan berbicara itu. Segi-segi kehidupan kita, ya, bidang-bidang apa dalam kehidupan kita yang mungkin kita sembunyikan untuk sendiri, kita tidak serahkan 100% kepada Roh Kudus. Masa lalu saya, karakter saya, cara berbicara saya, kita tidak serahkan kepada Roh Kudus. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini kita berbicara akan hasil apa yang akan terjadi ketika seseorang umat Tuhan mau senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan dikuatkan. Dia akan menjadi orang yang
dikatakan firman Tuhan, hidup yang berkelimpahan, bukan hidup setengah mati. Hidup kelihatan tetapi seperti zombie, tetapi hidup berkelimpahan adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Orang lebih berkuasa ketika dipenuhi Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, kita akan melihat satu firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal kelima, di mana Rasul Paulus yang mendirikan jemaat Efesus ini, ketika dia akan meninggalkan jemaat itu beberapa waktu, dia memberikan nasihat kepada orang-orang percaya di sana. Gereja Tuhan yang dikatakan, engkau adalah ciptaan baru, karena Kristus engkau sudah diselamatkan. Dan dikatakan, kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ada beberapa hal kita akan bicarakan, apa sih dipenuhi Roh Kudus, apa sih yang akan terjadi. Nah, kita baca bacaan kita di Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan, jangan mabuk oleh anggur karena hal itu tidak pantas. Sebaliknya penuhlah dengan Roh Kudus. Berbicaralah atau berkata-katalah satu sama lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah lagu pujian kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan kita, Kristus Yesus. Ayat 21, tunduklah atau rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Nah, saudara sekalian, ada 4 hal kita secara singkat, secara sederhana yang dikatakan firman Tuhan ini ketika orang dipenuhi Roh Kudus. Dia akan berbicara berbeda. Dia akan memuji Tuhan dalam kehidupannya. Dia akan bersyukur dan dia akan tunduk satu sama lain di dalam takut akan Tuhan. 4 hal ini sebenarnya bisa digabungkan menjadi 2 hal penting, saudara. Dalam hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Yaitu perkataan kita dan ketundukan kita. Nah, hal yang pertama, perkataan yang dipenuhi Roh. Ya, perkataan yang dipenuhi Roh. Saudara tahu bahwa ketika kita dipenuhi Roh, perkataan kita sudah berubah. Saudara akan menemukan orang-orang, ya dulunya di sekolah, ya apa yang diomongin itu nggak ada yang benar, ya kan? Sumpah serapah dan sebagainya. Kok sekarang tiba-tiba berubah? Itu artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya selalu diperbaharui dengan urapan Roh. Ada kuasa Roh yang sudah mengubahkan mulut bibirnya. Bukti pertama orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dalam perkataannya. Roh Kudus memiliki kendali dalam lidah dan bibir orang itu. Orang itu menjadi hati-hati ketika mengeluarkan suara, saudara. Komplain, mengomentari, apapun yang diperkatakan keluar, suara yang keluar dari mulut bibirnya adalah perkataan yang sungguh manis didengar oleh Tuhan. Mengagungkan Tuhan dan sebagainya. Yang keluar dari lidah bibir ini selalu suara-suara yang indah. Tadi di dalam pasal ayat ke-19 mengatakan berbicara satu sama lain dalam mazmur. Ya, saudara, dalam mazmur selalu memuji Tuhan. Nah, saudara sekalian, coba saudara perhatikan, saudara bayangkan ya. Saudara bisa membandingkan sebenarnya, mungkin kepada diri sendiri. Ketika saya tidak dipenuhi Roh Kudus, apa yang keluar dari mulut bibir saya? Mungkin gosip. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, gosip menjadi gospel. Ketika saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, ada kemarahan dalam kehidupan saudara. Apa-apa marah, apa-apa ngamuk. Ketika dipenuhi Roh Kudus, mungkin perkataan saudara adalah keramahan. Menjadi ramah, saudara tidak menjadi cepat marah. Mungkin sebelumnya kita suka fitnah orang gitu ya, suka fitnah sana, fitnah sini tanpa tahu kebenarannya. Ketika dipenuhi Roh Kudus, mulut saudara memberkati dengan firman Tuhan. Tidak fitnah tetapi penuh dengan firman Tuhan. Mungkin banyak perkataan kasar, perkataan kotor. Ketika dipenuhi Roh Kudus, Tuhan mengubahkan dari dalam hati kita, perkataannya adalah perkataan kasih yang menguatkan bagi banyak orang. Saudara, perkataan tadi dalam ayat 19 mengatakan berbicaralah atau berkata-kata satu sama lain. Di bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, laleo. Laleo itu bukan berkata-kata dalam bahasa saja. Laleo itu sebenarnya ketika kita mengeluarkan suara. Seperti anak kecil gitu ya. Baru belajar bicara, suaranya kan kita tidak mengerti. Ya, itulah laleo, mengeluarkan perkataan, suara, atau binatang yang mungkin dia ngobrol satu sama lain, kita nggak mengerti. Itu adalah laleo, pembicaraan atau berkata-kata satu sama lain.
Saudara sekalian, inilah yang diinginkan oleh Tuhan ketika Tuhan berbicara dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang saudara katakan adalah perkataan yang dipenuhi oleh Roh. Nah, apa yang terjadi ketika perkataan seseorang dipenuhi oleh Roh? Pertama adalah perkataan orang dipenuhi Roh adalah penyembahan, saudara. Apa yang keluar dari mulut bibirnya adalah penyembahan. Ayat 19 mengatakan, berbicaralah atau berkata-katalah satu sama lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Saudara, mungkin saudara tidak seperti tadi worship leader, semuanya bisa nyanyi gitu ya. Tetapi ketika Tuhan mengubahkan hati kita, mungkin keterampilan kita tidak berubah, mungkin didengar orang tidak enak, tetapi ketika Tuhan mengubahkan hati kita, Roh Kudus memenuhi roh kita, apa yang saudara katakan adalah pemujaan kepada Tuhan. Manis didengar oleh Tuhan. Mungkin tidak manis didengar oleh manusia, tetapi akan mengubahkan saudara apapun keadaan saudara dalam keadaan tertekan sekalipun. Ketika dipenuhi roh, perkataan saudara adalah penyembahan. Ya, kemarin saya sharing dengan jemaat Sabtu. Ya, mereka menyadari ada waktunya mereka selalu menyembah Tuhan. Dalam keadaan apapun, diomelin sekalipun saudara. Kenapa saudara? Karena dipenuhi oleh roh. Roh mengubahkan hati orang tersebut. Ketika ada masalah tekanan, tidak bisa menekan hatinya. Hatinya tetap menyembah Tuhan. Sehingga perkataan yang keluar adalah nyanyian pujian bagi Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 40 ayat 3 mengatakan, iya, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Perkataan yang diurapi dalam bentuk penyembahan bukan berbicara tentang keterampilan saudara menyanyi, ya, bukan keterampilan talenta menyanyi, tetapi berbicara tentang urapan Roh Kudus dalam hati saudara, sehingga membuat saudara adalah menjadi penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya, saya doakan kita mau saudara memiliki hati yang diubahkan, menyembah dari hati kita, yaitu dengan dipenuhi Roh Kudus. Perkataan kita yang dipenuhi Roh Kudus adalah penyembahan. Amin. Mari kita jadikan itu gaya hidup. Bukan hanya ketika di gereja, bukan hanya ketika kita menyembah bersama, dimanapun saudara berada, jadikan itu sebagai penyembahan. Apa yang keluar dari mulut saudara, suara apapun, penyembahan, nyanyi saudara, dimanapun saudara berada. Nah, yang kedua, ketika perkataan yang dipenuhi Roh Kudus, itu akan merupakan suatu korban pujian. Korban pujian. Saudara tahu bahwa ada 3 macam orang di dunia ini, saudara. Orang yang tidak pernah mengucap syukur. Berkat apapun yang didapatnya, hadiah apapun, bonus apapun, kemurahan apapun, kebaikan apapun yang diterimanya, dia tidak pernah mengucap syukur. Kenapa saudara? Kesombongan, dia merasa dia pantas. Roh Kudus ketika memenuhi seseorang, dia akan membuat seseorang hatinya menjadi humble, menjadi rendah hati, menjadi mengerti bahwa segala sesuatu yang diterimanya adalah anugerah dan karunia Tuhan. Disitulah akan mengubahkan seseorang akan mengucap syukur. Ada tipe orang kedua nih, dia mengucap syukur, tapi pada hal yang salah, kepada ilah-ilah dunia. Ya, ada sering orang mengatakan, oh I'm lucky, keberuntungan saya. Dia bersyukur tetapi kembali lagi kepada keberuntungan dia. Ya, hoki kalau orang bilang. Tapi orang percaya, mengucap syukur kepada Tuhan. Pertama kita sudah tahu anugerah keselamatan adalah diberikan Tuhan. Ya, sering kita mendengar dan ini adalah kebenaran. Ya, ketika jantung kita masih berdetak, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur, itu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Saya kasih tahu, alasan yang utama untuk kita mengucap syukur bukan hal-hal dunia ini, saudara, tetapi Yesus sendiri. Yesus sudah cukup membuat kita memiliki alasan utama untuk mengucap syukur. Sampai saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, perkataan saudara akan dipenuhi oleh roh, dan perkataan saudara apapun keadaannya adalah korban syukur kepada Tuhan. Saudara sebagai orang percaya, ucapan syukur, selalu bersyukur kepada Tuhan harus merupakan gaya hidup dalam kehidupan kita. Amin. Sama dengan penyembahan, harus merupakan gaya hidup yang bisa dilihat orang-orang sekeliling kita. Harus secara konsisten dalam kehidupan kita.
Ya, mari kita tilik diri kita sendiri kalau hari-hari ini kita kurang mengucap syukur. Mungkin tekanan kehidupan yang begitu hebat dalam kehidupan kita, ya, masa pandemi ini bisa membuat kita kedua ujung yang berbeda. Ada orang ke ujung, orang percaya ini, ada orang ke ujung yang tidak bersyukur karena selalu komplain, selalu melihat bahwa Tuhan menggagalkan rencana mereka, Tuhan memberhentikan rencana mereka, mereka melihat halangan, permasalahan silih berganti. Ujung yang berikutnya adalah orang yang walaupun kehidupannya tertekan, banyak hal yang terampas dalam kehidupannya, mereka tetap mengucap syukur. Kenapa saudara? Mungkin kita bertanya, itu adalah orang-orang yang haus akan Tuhan. Seperti halnya tubuh kita, kita perlu minum 8 gelas air setiap hari. Supaya kita tidak kering, tidak mati. Demikian kita, supaya kita tidak mati, tidak kering, melemah, kita harus minum Roh Kudus. Saya ingin bertanya kepada saudara, berapa gelas sudah saudara minum dari Roh Kudus hari ini? Berapa banyak kerinduan saudara, kehausan saudara akan Roh Kudus? Untuk kita dipenuhi, kita harus menginginkannya. Roh Kudus tidak pernah memaksa saudara, untuk saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Ada hal-hal yang saudara sembunyikan. Ini saya sembunyikan, ini akar pahit. Saya memang harus mendendam, harus mengadili orang itu. Saudara bisa melihat ketika ada hal yang tidak saudara serahkan kepada Roh Kudus, saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus akan hal-hal tersebut. Tidak akan ada perubahan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak bersyukur. Saudara akan menjadi tetap khawatir dalam kehidupan saudara. Orang yang khawatir itu ada orang, ada yang survei mengatakan kekhawatiran kita sebenarnya 80% tidak terbukti. Hanya 20% terbukti kenyataan. Jadi banyak orang Kristen khawatir akan hal yang tidak pernah terjadi. Khawatir berarti kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, hal-hal yang membuat kita khawatir adalah hal-hal yang duniawi, saudara. Dosa daripada dunia ini. Khawatir. Penuhi dengan Roh Kudus, kekhawatiran saudara akan dirubahkan oleh Tuhan menjadi ucapan syukur. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Kristus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Jangan khawatir akan hari esok, Tuhan Yesus ada di sana. Hari ini kita mengucap syukur untuk hari esok. Tuhan ada di sana. Amin. Alasan untuk kita hari ini, untuk hidup adalah Yesus, untuk ada di hari esok. Mengucap syukur senantiasa. Amin. Haleluya. Nah, perkataan yang diberkati, yang dipenuhi Roh Kudus yang ketiga, tidak hanya penyembahan dan ucapan syukur, tetapi perkataan yang dipenuhi Roh Kudus adalah nyanyian baru. Seseorang dipenuhi Roh Kudus, yang bergaul akrab dengan Roh Kudus, yang berdoa kepada Roh Kudus, yang menginginkan Roh Kudus, selalu akan ada nyanyian baru. Itu akan meletakkan nyanyian baru dalam kehidupannya. 1 Korintus 14 ayat 14-15 mengatakan, 1 Korintus 14 mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, saudara, nyanyian rohani ini ketika orang dipenuhi Roh Kudus adalah akan Tuhan berikan nyanyian baru. Ya, nyanyian baru ini bisa merupakan nyanyian spontanitas ataupun nyanyian dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Mereka akan berdoa dengan doa-doa pujian dan nyanyian baru atau doa-doa dengan bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Ya. Saudara, saya percaya bahasa roh harus kita inginkan. Bahasa roh adalah karunia Tuhan. Ketika orang dipenuhi Roh Kudus, perkataannya akan dipenuhi dengan nyanyian rohani. Nyanyian rohani, saudara. Bahasa roh ini berbicara akan dua hal. Ada bahasa roh yang dipergunakan bagi publik, bagi jemaat Tuhan. Ketika itu dilakukan, harus ada yang bisa menginterpretasi bahasa roh itu. Nah, hari ini kita hanya bicara tentang orang yang dipenuhi roh, ada nyanyian baru, ada bahasa roh, hanya untuk pribadi, ya, untuk pribadi. Nah, apa itu bahasa roh? Di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia.
Saudara, bahasa roh itu adalah bahasa surgawi, bahasa para malaikat. Kita tidak tahu ya. Tadi kita menyanyi dengan bahasa Indonesia, ya kan? Kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Tidak ada salahnya ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ketika Tuhan memberikan hatinya, mengubahkan hatinya, ada nyanyian baru, ada bahasa yang baru yang diucapkannya, yaitu bahasa surgawi. Nah, itu adalah bahasa roh. 1 Korintus 13 ayat 1 mengatakan, 1 Korintus 13 ayat 1 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, ada perkataan manusia, bahasa manusia, di sini adalah bahasa surgawi, bahasa malaikat, saudara. Itu adalah bahasa roh. Mungkin saudara yang bisa bahasa roh, saudara tidak mengerti apa yang saudara katakan, karena itu adalah bahasa surgawi. Yang kedua, bahasa roh ini adalah juga bahasa yang saudara bicarakan dengan Tuhan. Saudara sedang berbicara kepada Tuhan. Melalui roh yang sudah diubahkan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin saudara tidak mengerti. Makanya ada firman Tuhan mengatakan kadang-kadang Roh Kudus akan membantu kita dalam berdoa, mengucapkan kata-kata yang tidak kita mengerti. Bahkan roh kita tidak mengerti apa yang kita katakan. Pikiran kita tidak mengerti apa yang kita katakan. 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Bahasa roh ini, bagi orang yang dipenuhi Roh Kudus, adalah bahasa yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Mungkin ada rahasia antara kehidupan kita, atau situasi yang dibicarakan kepada Tuhan. Roh Kudus memampukan kita mengeluarkan perkataan itu, yang tidak dimengerti manusia, hanya dimengerti oleh Tuhan. Nah, sekarang Paulus lebih lanjut menjelaskan tentang hal ini dalam 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ketika seseorang berkata-kata atau bernyanyi dalam bahasa roh, pikiran mereka tidak mengerti dan tidak produktif. Tidak mengerti sama sekali. Ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Ya, saudara sekalian, secara logika kita mengatakan, ya kalau udah gitu nggak ngerti ya nggak usah bahasa roh, pakai bahasa biasa aja kan bisa dimengerti sendiri mengerti, orang lain mengerti, berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya kan? Jemaat mengerti. Tapi Paulus secara sederhana mengatakan di dalam 1 Korintus 14:15 mengatakan, terusan dari ayat 15, jadi apakah yang harus kau perbuat? Paulus mengatakan, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dua-duanya dilakukan oleh Paulus. Saudara, ketika roh Tuhan memenuhi kehidupan saudara, tidak hanya akal budi saudara diperbaharui, ya, pikiran saudara akan pikiran Yesus, tetapi roh saudara diperbaharui dan Tuhan memberikan nyanyian baru. Jadi saudara, kadang-kadang kita tahu ya bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyanyi. Masalahnya sekarang, apakah kita tahu semuanya apa yang harus kita doakan? Kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Kita tahu bagaimana berdoa. Nah, apa yang harus kita doakan, kadang-kadang kita tidak tahu. Disinilah Roh Kudus akan membuat hati seseorang berdoa di dalam bahasa roh, menyanyi dalam bahasa roh. Bahasa roh bukan saja bahasa surgawi, bukan saja bahasa yang saudara komunikasikan dengan Allah, tetapi bahasa roh adalah bahasa untuk membangun diri saudara sendiri. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi dikontraskan ketika pemberian Tuhan untuk bernubuat, untuk memberkati jemaat. Ketika pemberian Tuhan adalah berbahasa roh, itu membangun dirinya sendiri. Jadi ketika kita berbahasa roh dalam perkataan, dalam doa, dalam nyanyi dan sebagainya, itu membangun diri kita sendiri. Yudas 1 ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam bahasa roh. Untuk membangun kehidupan rohani kita bisa berbahasa roh.
Karena kita tidak mengerti apa yang kekurangan kita tidak mengerti apa yang harus kita katakan, Roh Kudus yang akan melakukannya bagi kita dalam bentuk bahasa roh. Amin, saudara. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, perkataannya berubah, saudara. 3 hal tadi saya jelaskan, tidak hanya perkataannya, apa yang keluar dari mulutnya, suara pendek, panjang, apapun bentuk suaranya, selalu akan merupakan suatu penyembahan kepada Tuhan, selalu akan merupakan ucapan syukur kepada Tuhan, selalu akan ada nyanyian baru. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh. Bicaranya berbeda. Amin. Yang kedua, ketika orang diperbaharui, dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak hanya perkataannya. Ayat 21 mengatakan, tunduklah atau rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam Kristus Yesus. Orang yang dipenuhi oleh Roh, ada ketundukan satu sama lain di dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan seseorang, sudah tahu bahwa ketundukan itu, tunduk satu sama lain, bukan sifat alami kita. Alami kita, dari sananya kita tidak pernah tunduk satu sama lain. Bedanya apa, saudara? Kita selalu ingin memberontak. Memberontak kepada majikan, memberontak kepada hamba Tuhan, memberontak kepada gereja, memberontak kepada guru, memberontak kepada orang tua, memberontak kepada kakak dan orang yang lebih tua. Itu sifat dasar, saudara. Dosa asal yang membuat kita memiliki sifat selalu tidak mau tunduk satu sama lain. Nah, kalau kita pilih hidup kita, banyak dalam kehidupan kita mengalami kegagalan, kehancuran, betapa sering kita gigit bibir kita. Andai saja saya tidak melakukan ini. Andai saja saya lebih toleransi. Andai saja saya lebih rendah hati. Kata tunduklah ini dalam terjemahan lain dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam Yesus Kristus. Ingat, saudara, Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, kesombongannya semakin hancur, kerendahan hatinya semakin naik. Dia akan melihat teman-teman dalam kingdom group, teman-teman dalam gereja, bahkan teman-teman akrab di luar gereja, sama adanya. Kerendahan hati sudah menguasai hidupnya, karena Roh Kudus menguasai hidup seseorang. Amin. Hanya dengan menyerahkan hidup kita, tunduk kepada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita akan tunduk dengan sesama manusia. Kita akan saling tunduk kepada satu sama lain. Bukan dengan kekuatan kita. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan kita mampu menjadi tunduk merendahkan hidup kita di antara sesama kita, umat Tuhan, dimanapun kita berada. Karena Roh Kudus memenuhi kita. Yang kedua, karena kita takut akan Yesus Kristus. Takut ini berbicara tentang kita hormat kepada Tuhan, yang Allah yang sudah menyelamatkan kita. Saudara, kesatuan dalam gereja, kesatuan dalam kingdom group, kesatuan dalam keluarga kita, karena kita saling tunduk satu sama lain, karena takut akan Tuhan. Saudara, kata ketundukan ini adalah, dasar katanya adalah kita berada dalam satu naungan. Ketika saudara tunduk satu sama lain, saudara sedang berada di naungan Roh Kudus, di naungan Allah Tuhan kita. Amin. Memang susah dilakukan, hanya dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa tunduk satu sama lain. Amin. Saudara, ketundukan ini tidak hanya berbicara satu sama lain. Kalau saudara baca ayat 22 dan seterusnya dalam Efesus 5 ini, Paulus ingin menjelaskan, orang dipenuhi Roh Kudus tidak hanya tunduk satu sama lain dalam komunitas yang setara, tetapi akan terjadi ketundukan di dalam keluarga. Rasul Paulus menjelaskan, hei istri, tunduk kepada suamimu. Hai anak, tunduk kepada orang tuamu. Hai hamba, tunduk kepada majikanmu. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang sudah mengalami Tuhan, percaya kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, dia akan memiliki kerendahan hati. Ya, kemanapun dia pergi, dia akan mementingkan orang lain seperti dia mementingkan dirinya sendiri. Mengasihi orang lain seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Sehingga akan memampukan dia tunduk satu sama lain, hanya karena oleh takut akan Kristus. Saya percaya, saudara, poin kedua ini sangat penting sekali. Untuk kehidupan kita dalam keluarga kita, betapa sering dalam keluarga itu ribut aja ya. Kakak dan adik, istri dan suami,
anak dan orang tua. Kenapa saudara? Karena tidak ada roh ketundukan di sana. Justru ada roh pembangkangan, roh yang ingin menang sendiri, roh yang sombong terjadi. Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap umatnya. Mulai dari diri kita. Saya percaya ketika seorang menunjukkan ketundukan satu sama lain, ketundukan kepada suami, ketundukan kepada istri, ketundukan kepada orang tua, akan terjadi kesatuan. Keluarga saudara akan dinaungi oleh Roh Kudus. Kesatuan itu akan terjadi, harmonisan akan terjadi bahasa kasih di sana. Akan terjadi bahasa yang selalu membangkitkan satu sama lain. Amin. Bukan pemberontakan, bukan kebebalan. Saudara, kita ada mengatakan, ya, dia tunduk-tunduk tapi menanduk. Itu tidak berlaku bagi orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini, saudara, firman Tuhan ingin mengajak saudara, bagaimana kita menyerahkan banyak segi kehidupan kita. Ya, hari ini kita belajar bagaimana ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, perkataannya diubahkan. Akan menjadi gaya hidup seseorang, di mana selalu pujian. Mau hujan tidak hujan, mau masuk lembah kekelaman, ataupun berada di bukit, di puncak kesuksesan, bibirnya menghasilkan pujian kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apapun kegagalan dalam kehidupannya, karena dia tahu dia dilindungi oleh Roh Kudus, tidak akan ada jadi khawatir dalam kehidupannya. Selalu ucapan syukur. Amin. Bahkan Tuhan mengubahkan nyanyian baru, bahasa yang baru untuk memuji Tuhan. Saudara tidak pernah akan sama lagi ketika saudara minum Roh Kudus itu. Haus akan Roh Kudus. Seperti halnya tubuh saudara, minum air, saudara menjadi segar. Minum air, saudara seraknya menjadi hilang. Saudara menjadi vitalitas hidupnya menjadi hebat lagi, ya, tidak kering, tidak lemah, dan tidak mati. Roh Kudus akan memenuhi saudara, dan saudara akan memiliki roh ketundukan satu sama lain di dalam kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Saya doakan saudara kita semuanya inginkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah memang ada, sudah dalam kehidupan kita. Inginkan dia untuk masuk, menguasai, mengendalikan banyak segi dalam kehidupan kita. Apapun itu saudara. Ya, mungkin kemarahan saudara, mungkin saudara mendendam kepada seseorang pada masa lalu, mungkin kekhawatiran soal di masa depan, mungkin hari ini saudara sakit dalam tubuh saudara. Serahkan itu kepada Tuhan dan Tuhan akan mengubahkannya. Ketika Roh Kudus masuk dalam hati saudara, dia akan membuat saudara penuh dengan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya.